Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Salsabila Putri dari angkatan 2024B dengan NIM 2404025475. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban saya dari ulangan akhir semester mata kuliah Politik dan Negara. Baik, untuk jawaban soal pertama, menurut saya yaitu saat ini politik memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Keputusan politik dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, sampai dengan lingkungan. Contoh nyata yang ada di Indonesia menunjukkan bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat, yaitu dengan diadakannya program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Program Kartu Indonesia Pintar atau KIP ini adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Dengan program ini, pemerintah memberikan bantuan kepada siswa untuk biaya pendidikan. Keputusan politik ini berdampak langsung dan meningkatkan angka partisipasi sekolah dan membantu mengurangi angka putus sekolah pada anak-anak. Kemudian, untuk jawaban yang kedua, menurut saya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik melalui nilai-nilai dan prinsip yang terkandung di dalamnya. Salah satu contohnya adalah kerukunan antar umat beragama. Dengan menekankan pentingnya saling menghormati dan saling melindungi keberagaman agama di Indonesia. Nilai ini memastikan bahwa negara mengakui dan memberikan kebebasan beragama kepada seluruh warganya. Dengan menerapkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa kepada seluruh warganya, membantu menciptakan lingkungan yang damai dan nyaman, yang akhirnya berpengaruh pada stabilitas politik di Indonesia. Untuk soal nomor 3, menurut saya, sistem multipartai di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Kelebihan adanya sistem multipartai yaitu adanya demokrasi yang beragam, yang mana berbagai ideologi dan kepentingan politik terwakili di parlemen. Kemudian menciptakan ruang perwakilan yang luas. Sedangkan untuk kekurangan dari sistem multipartai yaitu ketidakstabilan politik di mana terjadinya kesulitan mencapai konsensus dan juga koalisi yang kuat yang dapat menyebabkan ketidakstabilan tersebut. Salah satu contoh nyata yang mempengaruhi sistem multipartai terhadap stabilitas pemerintahan adalah contohnya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan 2024, yang mana koalisi pemerintahannya mencakup hampir semua partai utama kecuali PKS, sehingga suaranya menghasilkan suara yang oposisi lemah. Menurut saya, pemerintah harus melakukan kompromi politik untuk menjalankan kebijakan tersebut, serta menunjukkan bagaimana sistem multipartai mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Kemudian untuk soal nomor 4, jika saya memiliki wewenang untuk mereformasi partai politik di Indonesia agar lebih inklusif dan demokratis, maka langkah yang akan saya ambil yaitu mewajibkan partai politik untuk menjelaskan dari mana sumber pendanaan dan pengeluaran mereka secara transparan, serta melakukan audit independen secara berkala. Kemudian, saya juga akan mengadakan forum konsultasi publik secara rutin
dan menggunakan platform digital untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan partai politik, serta membentuk lembaga independen yang mengawasi partai politik dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan tersebut. Salah satu contoh nyata yang ada di Indonesia adalah upaya reformasi yang dilakukan oleh KPK dalam pengawasan pendanaan partai politik, yang menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan partai politik lebih inklusif dan demokratis. Baik, untuk jawaban soal yang terakhir yaitu nomor 5, visi dan cita-cita nasional Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup tujuan untuk mencapai kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan sosial, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi pembangunan nasional dan kebijakan pemerintah. Indonesia terus berupaya menjaga kedaulatan melalui kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan diplomasi yang kuat. Kemudian, tantangan dalam menjaga persatuan terlihat dari polarisasi politik yang semakin tajam pasca pemilu. Masalah ketidakstabilan ekonomi dan sosial masih menjadi perhatian utama, serta program-program sosial menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, korupsi dan politik yang masih menjadi hambatan besarnya. Contohnya saja yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan kontroversi dan potensi dari berbagai kelompok masyarakat. Saran saya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang kemudian dapat memperkuat pendidikan politik serta pengembangan proses pembangunan yang lebih merata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban dari ulangan akhir semester mata kuliah Politik dan Negara. Bila ada kurang lebih dari jawaban yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi untuk semuanya. Salam Pancasila.